Om Swastiastu, saya Ide Bagus Agung Gunartaul sebagai co-founder dari Samsara Living Museum atau perkumpulan Samsara Raksa Budaya yang terletak di Desa Jungutan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai sebuah ruang budaya yang diinisiasi guna mengembangkan potensi sumber daya unggulan daerah berbasis budaya di daerah yang penuh tantangan. Jadi Samsara ini sebenarnya adalah sebuah prototipe untuk bagaimana daerah-daerah yang relatif penuh tantangan tetap punya solusi untuk berkembang, tetapi di saat yang sama juga bisa menjaga kearifan lokal, budaya, tradisi, adat, dan seterusnya. Bahkan sekaligus menjadikan potensi yang melekat pada budaya, tradisi, dan adat ini sebagai konten utama dan pemantik terjadinya kemajuan di daerah tersebut. Samsara sendiri sudah diinisiasi sejak tahun 2014 dengan berbagai dinamika pastinya dan berproses sampai akhirnya di tahun 2018 kita mulai establish, termasuk salah satunya bagaimana kemudian pengembangan potensi ini berhilir pada pola-pola pengembangan, pengalaman, kemudian juga produk dan lain sebagainya yang berimplikasi secara ekonomi. Secara mendasar konsep yang kita kembangkan di perkumpulan Samsara Raksa Budaya atau Samsara Living Museum ini sebenarnya mengawinkan unsur preservasi, konservasi, kemudian juga edukasi dengan monetisasi atau bagaimana kemudian masyarakat bisa tetap produktif walaupun di saat yang sama sebenarnya mereka sedang melakukan proses-proses tadi, pelestarian dan seterusnya. Dan ini saya rasa dari berbagai bentuk result atau simpulan-simpulan memang sudah terkonfirmasi kurang lebihnya prototipe ini ternyata mampu mengarah pada pengawinan dua hal yang biasanya kontradiktif ini. Dalam perjalanannya guna memperkuat eksekusi dari konsepsi Samsara Living Museum ini, kami merasa perlu untuk membuat semacam rencana strategis atau Renstra yang memungkinkan untuk segala bentuk perencanaan strategis yang kita lakukan berupa langkah-langkah penting dan seterusnya ini tersusun secara sistematis sehingga dapat terukur termasuk terhadap output maupun outcome yang diinginkan. Oleh karenanya dengan adanya dukungan dari program Dana Indonesiana, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, maka kami justru menjadikan penyusunan rencana strategis ini sebagai prioritas untuk bagaimana Samsara Living Museum ini kita bisa jadikan prototipe dimulai dengan pengembangan kelembagaan atau institusi secara internal. Nah, kegiatan yang kami lakukan di dalam penyusunan ini diawali dengan persiapan lalu setelah itu melakukan pendataan, pengumpulan informasi, dan juga beberapa pendokumentasian yang kita bagi pada dasarnya menjadi 3 tahapan besar. Yang pertama adalah proses seminar pendahuluan, di mana di situ proses pengumpulan data ini kemudian kita bahas, kita dalami, kita coba petakan untuk dilanjutkan di tahap kedua, yaitu Focus Group Discussion atau FGD yang sudah lebih detail. Jadi pada saat proses pembahasan di FGD ini, kita sudah mampu menangkap kurang lebihnya apa yang menjadi SWOT analitik keunggulan, kemudian kelemahan, opportunity dan seterusnya, yang juga dilengkapi dengan apa yang sebenarnya baik begitu atau yang sebenarnya relevan, yang sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran pengembangan. Nah, di dalam proses FGD ini kami akhirnya menemukan banyak sekali variabel yang kemudian sudah mengerucut kepada beberapa poin yang kita highlight. Yang di dalam fase terakhir kita kemudian menyimpulkan atau mencoba meresum semua hasil dari tahapan-tahapan ini dalam sebuah seminar akhir. Nah, di dalam seminar akhir ini kurang lebihnya sekitar 80-90% kita sudah bisa menangkap, sudah bisa memetakan, kemudian meramu, dan kesimpulannya kurang lebihnya kami bisa jadikan benang merah atau inti dari rencana strategis yang kita sedang susun. Lalu setelah rencana strategis ini tersusun, maka kami melanjutkan kemudian ke dalam program publik yang terdiri dari serangkaian workshop, seperti diantaranya adalah pengembangan pengalaman
kemudian pengembangan produk, pengembangan branding, lalu penyusunan travel pattern, bagaimana kemudian program-program pengalaman ini terutama dia bisa terjarit di dalam sebuah rencana perjalanan yang menarik. Begitu juga sampai kepada pembuatan materi-materi promosi. Nah, rencana strategis atau Renstra ini sekali lagi adalah satu dokumen atau tahapan yang paling esensial, paling fundamental yang kami ingin lakukan dengan harapan ini akan mampu menjadi pedoman. Ya, untuk apapun itu bentuknya, baik pengembangan, kemudian juga inovasi-inovasi dan seterusnya dalam 5 tahun ke depan menjadi bagian dari proses rencana induk yang kita susun lebih banyak lagi, ya kurang lebih 25 tahun ke depan. Nah, sekali lagi kami mewakili seluruh elemen di Perkumpulan Samsara Raksa Budaya sebagai pengelola ruang budaya Samsara Living Museum mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan, ya, kemudian pendampingan, termasuk banyak sekali opportunity yang akan berkembang kemudian dari program Dana Indonesiana Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia ini. Semoga kolaborasi yang sudah luar biasa ini dapat terus terjalin dan memberikan dampak yang seluas-luasnya bagi pemajuan kebudayaan, khususnya ya melalui proses pengawinan sekali lagi antara unsur preservasi, konservasi, edukasi, dan lain sebagainya dengan proses peningkatan produktivitas masyarakat dengan lahirnya pola-pola pengembangan ekonomi yang produktif di daerah-daerah yang penuh tantangan. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan di dalam tahap penyusunan Renstra ini. Sebagai penutup kami haturkan para Mas Santi Om, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemajuan kebudayaan Indonesia.